Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan imannya kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang nasihat berkaitan tentang keistiqomahan seseorang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan ya poin-poin yang harus dipahami ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kaya dan tidak butuh ibadah kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus dipahami ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah itu harus dengan meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi poin yang harus dipahami ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ya, seseorang harus beribadah kepada Allah dengan meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekuat apapun manusia atau serajin apapun dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuannya, bukan karena kehebatannya, tapi apa? Tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang sejati adalah seorang mukmin yang selalu fakir, ya, yang selalu butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dia butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dia yakini bahwasanya ketika dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena berkat pertolongan Allah dan taufiknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya, yang demikian itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada apa? Kepada orang-orang yang Allah inginkan. Dan itulah ya, ketika seseorang dipanggil untuk melaksanakan ibadah salat, ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, ya, mari salat, maka jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau panggilan asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, sama. Tapi kenapa ketika panggilan hayya 'alas shalah, panggilan ayo mengajak kita untuk salat, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah? Ini menunjukkan bahwasanya seseorang tidak akan mungkin melaksanakan ibadah salat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jelas ini menunjukkan bahwasanya seseorang tidak akan mungkin bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tatkala kita salat, kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, ya Allah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Allah gandengkan ibadah dengan minta tolong. Ya, kenapa? Karena seseorang tidak akan mungkin bisa beribadah kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan lihtiyajil 'abdi ila isti'anah. Ya, kenapa? Karena manusia butuh yang namanya minta tolong. Ya, laulam ya'nihillah falam yastati
falam yahsul bima amarallahu bih. Ya, kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, illam ya'nihillah, kalau bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, lam yahsul ala ma yuriduhu min fi'lil awamir wajtinabun nawahi. Kalau bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin dia Bagaimana mungkin dia bisa beribadah kepada Allah, dan bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, jadi sekali lagi seorang mukmin itu butuh pertolongan Allah, dan itulah yang dilakukan dalam keadaan apapun. Ya, kita ini butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak risau dengan ujian, cobaan, dengan rayuan yang ada, karena kenapa? Karena dia punya zat yang selalu hidup, yang selalu ada, tidak pernah tidur, tidak pernah merasa ngantuk, yang tidak pernah lalai. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menguatkan kita. Ya, maka tidak usah risau, tidak usah takut ya dengan celaan yang ada, dengan cacian yang ada. Karena kita memiliki Rabb ya, yang setiap doa kita Allah perkenankan. Ya, tapi terkadang kita ini beribadah karena hawa nafsu. Ya, kita bersabarnya dengan hawa nafsu. Ya, kita sudah bertanya, aku sudah berdoa, aku sudah begini, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab doaku. Itulah ya kesalahan kita. Ya, kita menghakimi diri kita. Yang lebih anehnya adalah menghakimi Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi, ya, seseorang harus yakin ya, dia memiliki Rabb yang pasti Allah akan kabulkan doanya. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala meninggalkan hambanya begitu saja. Ya. Dan Allah sendiri mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan jawab panggilanmu, aku akan kabulkan doamu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dialah seorang mukmin. Ya, ketika dia yakin dengan pertolongan Allah, ketika dia tidur, dia mengatakan apa? Meminta pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Meminta dengan nama-nama Allah. Bangun tidur dia puji Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah, masuk rumah, ya, masuk pasar, semuanya kita butuh dalam keadaan apapun minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mau makan pun, mau masuk WC pun, kita minta apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kaum muslimin, yang membuat kita cepat menyerah, yang membuat kita pesimis, yang membuat kita sakit hati karena kita jauh ya dan pelit dalam meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para sahabat bahagia dengan ujian dan cobaannya. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghapus ya dosanya. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menggerakkan dia untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, itu menunjukkan teguran bagi kita agar kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang nasihat bagi seorang wanita muslimah ya, dan setiap paginya kita akan bahas tentang yaitu hadis yaitu Bulughul Maram dalam kitab Kitabul Jami'. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.